Sebenarnya untuk menilai ilmu pesugihan kandang bubra ini, kalau menurut saya adalah kita nilai ataupun kita lihat dari sudut pandang apakah pesugihan kandang bubra ini merugikan diri kita dan merugikan orang lain atau tidak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Kang Nur ya di channel saya Kang Nur Benang Putih, dan saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, diberikan keberkahan, kelancaran rezeki dan juga kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini menyambung video saya yang tadi ya, kita membahas soal pesugihan kandang bubra. Nah, kemudian seringkali itu juga ada yang bertanya, Kang, pesugihan kandang bubra itu termasuk ilmu hitam atau ilmu putih? Nah, ini saya jelaskan. Sebenarnya kita kalau melihat dari segi spiritual sebuah ilmu ya, atau sebuah lelaku tirakat ya, contoh saja adalah sebuah pesugihan kandang bubra ya, sebenarnya dikatakan ilmu hitam atau ilmu putih itu tergantung dari sudut pandang Anda masing-masing ya, tergantung dari sudut pandang Anda masing-masing. Kenapa begitu? Ya karena begini, ada orang, bahkan ada sebagian orang itu yang menilai sebuah ilmu spiritual itu hal yang musyrik ya, menilai sebuah ilmu spiritual itu sesuatu hal yang melanggar norma agama. Boleh-boleh saja mereka berpendapat seperti itu ya, tapi juga pada sebagian orang ya yang menilai sebuah layanan spiritual ataupun usaha spiritual, contoh saja adalah seperti itu tadi ya, menilainya adalah ini suatu jalan untuk berikhtiar ya, suatu jalan untuk berikhtiar supaya bisa mengembangkan diri, bisa mendekatkan diri pada Tuhan, supaya apa yang dihajatkan ataupun apa yang diinginkan itu lebih cepat untuk datang ya, lebih cepat untuk didapatkan. Nah, jadi sebenarnya ilmu pesugihan kandang bubra ini dikatakan ilmu hitam atau ilmu putih ya, itu kembali ke sudut pandang Anda masing-masing gitu. Nah, lalu sudut pandang Kang Nur bagaimana ya? Kalau sudut pandang saya pribadi, sebenarnya untuk menilai ilmu pesugihan kandang bubra ini, kalau menurut saya adalah kita nilai ataupun kita lihat dari sudut pandang apakah pesugihan kandang bubra ini merugikan diri kita dan merugikan orang lain atau tidak gitu ya. Karena kalau di satu sisi kita melakukan sebuah ilmu spiritual apapun itu ya, apapun itu, tidak hanya pesugihan kandang bubra, jika itu merugikan orang lain ataupun merugikan diri kita sendiri, itu sudah bisa dikatakan itu adalah melenceng ya, melenceng. Jadi itu bisa dinilai, oh ini bisa dikatakan ini golongan ilmu hitam karena merugikan orang lain gitu. Tapi di satu sisi kalau kita menggunakan sebuah ilmu spiritual ataupun layanan spiritual, yang mana layanan spiritual atau ilmu spiritual ini tidak merugikan orang lain, bahkan bisa bermanfaat untuk banyak orang, untuk diri kita sendiri ya, untuk mendukung kehidupan diri kita secara batin, juga bisa berpengaruh diri kita supaya diri kita punya pancaran aura yang bagus ya, kemudian punya daya tarik rezeki yang bagus, kerja lebih semangat, kemudian punya percaya diri yang kuat, maka bisa dikatakan ini adalah daerahnya ilmu putih ya, seperti itu ya. Jadi kalau ditanyakan ke Kang Nur ya, sudut pandang saya seperti itu ya, sudut pandang saya seperti itu. Selama ilmu ataupun sarana spiritual yang kita gunakan selama tidak merugikan orang lain, tidak mencelakakan orang lain, maka di situ bisa dikatakan itu adalah ilmu putih ya, ilmu putih. Karena notabene kita menggunakan ilmu putih adalah mendukung potensi kebatinan diri kita sendiri gitu. Tapi kalau ilmu yang kita gunakan ataupun sarana yang kita gunakan itu malah berpotensi merugikan orang lain dengan konsekuensi membuat orang lain mungkin kecanduan ya, membuat orang lain merasa tidak nyaman dan lain sebagainya, maka bisa dikatakan itu golongannya ilmu hitam gitu ya. Jadi seperti itu ya, ilmu hitam dikatakan sebuah ilmu spiritual ya, terkhusus adalah ilmu kandang bubra, pesugihan kandang bubra, dikatakan ini bagiannya ilmu hitam atau ilmu putih ya. Anda lihatlah dari sudut Anda masing-masing, Anda menilainya bagaimana. Kalau penilaian Kang Nur seperti itu ya, itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Lebih jelasnya nanti bagaimana, nanti masih ada beberapa topik yang sudah saya rangkum untuk pembahasan seputar
pesugihan kandang Bubra ini ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.